Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Motivatalk, masih dengan tema The Chosen One. Masih kita ngobrol-ngobrol dengan career coach kita, ada Rene Suwardono di sini. Jadi kalau kata Rene, udah deh nggak usah mikirin orang lain memilih kita atau enggak, yang penting kita sendiri dulu. Udah memilih diri kita sendiri sebagai tadi The Chosen One-nya itu ya. Jadi gimana ya supaya kita ini sendiri bisa memilih diri kita sendiri nih sebagai yang paling juaranya. Nomor satu, pilih aja. Ngaca gitu ya, itu dia Iya, si bener. kece. Nah, lu tahu. Jadi gini, kalau masih butuh argumen tambahan, saya bilangnya gimana ya? Oke, gini deh. Di dunia itu tahun 2011 ini diperkirakan bulan Desember akan lahir manusia ke 7 miliar. Jadi kita berbagi bumi ini dengan 7 miliar orang lain. Pertanyaannya, ada nggak dua orang yang sama di antara 7 miliar ini? Dua orang yang sama kayaknya nggak ada deh. Yakin? Nggak ada. Ada dua Intan gitu mungkin di belahan dunia lain. Kalau namanya sih pasti ada, tapi kayaknya enggak deh. Oh. Jadi artinya apa? Masing-masing orang, apakah dia itu mungkin mencong kiri, mencong kanan, hidungnya nggak sinkron, matanya rada ke tengah, rambutnya nggak pernah berhasil. Dia lahir karena dengan keunikan tertentu. Kalau dia lahir dengan keunikan tertentu, dia lahir untuk satu misi yang unik, yang tertentu juga dan yang hanya bisa dilakukan oleh dia. Iya, betul. So poinnya apa? Kenapa sih mesti nggak yakin kalau kita the chosen one? Katanya salah satu esensi dari the chosen one itu adalah kalau kita tuh unik, kita tuh istimewa. Nah, kalau kita cuma satu di antara 7 miliar, namanya apa? Ya unik banget. Dan istimewa. Banget. Ya udah. Ya udah, yakin aja itu Ya ya. udah. Ya udah, ayo dong. Ya udah. Ya udah, kasih jangan. Jangan udah dulu, udah telepon. Ada penelpon. Ya, halo. Dekat terakhir. Halo. Halo, dengan Bapak siapa Pak? Selamat bergabung di Motivatalk. Ya, saya dengan Rian di mana? Dengan siapa? Rian. Dengan Rian. Silahkan Rian. Suaranya lemes ya. Rian, bangun. Soalnya udah malam. Kalau pagi bangun. Gimana? Halo, Coach Randy. Hai, gimana Rian? Ya, saya punya satu pertanyaan nih. Ya, kebetulan saya sekarang kerja di salah satu perusahaan konsultan pendidikan buat luar negeri. Dan kebetulan baru-baru ini saya ditawarin untuk naik jabatan jadi regional marketing Keren. manager. Makan-makan. Siap. Ya, tapi ini yang saya pengen tanyakan tuh gimana sih caranya berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan posisi jabatan yang lebih tinggi gitu. Saya Karena malah harusnya biasanya gini, yang megang jabatan sekarang ini regional marketing manager itu biasanya setelah 3 atau 6 bulan kalau kerjanya bagus bisa dipromotin ke yang lebih tinggi lagi gitu. Gitu. Oke. Sebenarnya tipsnya gimana sih, Coach? nomor satu, tanya dulu ya Rian. Kok bisa dipromosi, kenapa? Karena pertama target saya tercapai, turning point setiap tahunnya tercapai, udah gitu mungkin si bos juga menilai kerja saya tahun ini lumayan bagus gitu. Oke. Gitu. Dijawab on air ya. jadi gimana nih katanya nih supaya bisa berkompetensi dengan yang lain, berkompetisi dengan yang lainnya. Malah sebenarnya pemirsa dan kami yang ada di studio, Intan dan saya justru harus tanya ke Rian, caranya gimana bisa dipromosiin, bener nggak? Ya kan? Yang Rian udah jawab juga juga oke banget. Jadi menuntaskan apapun yang dibebankan. Jadi dia punya inisiatif untuk memenuhi target. Tapi inisiatif yang lebih keren itu kalau bukan cuma memenuhi target, tapi justru datang dengan sesuatu yang baru dan berkontribusi. Ya, kalau level dari inisiatifnya Rian ditingkatkan, ya, dalam posisi yang sekarang, saya yakin masih banyak hal-hal keren yang bisa dilakukan di depan. Dan sebelum kita ngelihat ke orang lain, lihat ke diri sendiri dulu. Ya, sebelum kita melihat ke kompetitor, coba lihat ke dalam diri sendiri dulu. Apakah kita udah punya apa yang dibutuhkan untuk itu atau enggak? Oke, lihat diri kita sendiri dulu ya. Apakah kita udah punya atau belum? Ada 2. 2 ya. Bulu dada. Cuma 2, ya ampun kasihan amat. Enggak, jangan 3. dibahas.
Ya, yang rontok 3. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Kalau maaf ya pemirsa ya, kalau sama yang satu ini luar biasa. Kalau misalnya kita sudah merasa sebagai the chosen one, ini sebenarnya pengaruhnya apa sih Rene buat diri kita sendiri, atau mungkin bisa berpengaruh juga pada orang-orang lain? Nomor 1, akan jadi lebih enteng Tan. Jadi nggak harus nunggu siapa-siapa. Kalau kita disuruh nungguin mama waktu dulu masih kecil, nyaman nggak? Nggak asik. Enggak. Nanti tunggu di sini ya kan. Atau kalau kita lagi nungguin pacar, kira-kira dia akan telepon atau nggak, enak nggak? Nggak pernah enak. Nunggu tuh nggak enak, ya kan. Dan kalau kita bisa hilangkan satu hal yang menyita banyak energi dan perhatian untuk sesuatu yang lain, kenapa nggak kita lakukan itu? So nomor 1, focus on yourself. By focusing only to yourself, nomor 1, kita akan punya greater awareness tentang keadaan sekitar. Itu indahnya gitu. So Fokus miliki diri itu sendiri ya. Nanti juga bakal kita lebih lagi peduli ke yang lain-lainnya di luar sana ya. Oke. Pemirsa, pastinya semakin seru aja perbincangan kita malam ini. Namun kita harus jeda sebentar lagi. Motivator akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.